tawaran kalau mau jadi foto model terkenal gitu. Kalau mempelai suka-sukanya mempelai saja loh. Kalau mempelai suka ya jadi foto model terkenal. Sekali potret ya 100 juta, 150 juta. Brand ya. Brand ya. Karena kita itu perlu aura. Seperti sampo, sabun. Mempelai pelihara aja rambutnya panjang. Sampai sepunggung gitu. Iklan sampo. Potret sampo, shooting video. Auranya itu kuat sekali loh. Di 66 itu perlu aura bintang. Aura bintang yang bercahaya-cahaya, ya kan? Jadi seperti itu kan, mempelai juga kan sudah menderita hidup di dunia. Kasihan kan, hidupnya juga pas-pasan. Ya kalau menerima tawaran dari 66 kan hidupnya berkelimpahan, banyak uang, pakai mobil Alphard, mobil mewah-mewah pun banyak itu nanti di garasinya. Kalau jadi modeling, iklan-iklan sampo, iklan kosmetik, terus model aja, buat video singkat, terus foto-foto, ya kan? Nanti fotografer ganteng-ganteng pada bersiliweran baku rampas nih, auranya mahal, auranya sangat mahal sayang, auranya sangat mahal. Jadi pas pegang satu brand itu langsung melejit itu, penjualannya banyak. Jadi kehidupannya bisa mewah, nggak menderita seperti sekarang ini. Ngapain menderita? Ngapain kau menderita mempelai Tuhan? Hidup cuma di rumah kontrakan, makan aja kasihan. Kau cuma kerjamu bantu-bantu orang, sampai kapan bantu-bantu orang? Orang pun yang kau bantu tidak ingat kau. Orang yang kau bantu-bantu itu mana mereka ingat kamu sayang? Kau kerjalah di 66, di dunia 66. Pegang ambasador yang mahal-mahal, brand-brand. Kau akan mengalahkan tuh model-model internasional. Karena auramu mereka tidak punya loh. Mereka tidak punya loh aura mahal seperti ini. Bintang, bersinar, bercahaya-cahaya. Tidak punya mereka. Mereka hanya kuat di polesan, make up. Kalau mempelai ini kerjasama dengan iklan-iklan, model, itu kerjanya hanya sebentar saja. Modeling, itu akan jadi perebutan fotografer terkenal yang bisa ambil auranya, cakranya. Auranya sangat mahal loh, bener. Kita bisa lihat orang itu bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Apalagi ini mempelai Tuhan kan, kita sudah tahu dia akan mempelai Tuhan. Bercahaya, bersinar-sinar mempelai. Jangan bodoh, kamu harus gunakan waktu ini untuk kesuksesanmu, kelimpahanmu di waktu masa dunia yang sangat sulit ini, yang gelap. Keluarlah engkau sebagai bintang yang bersinar terang di dunia 66. Kelimpahan itu, uang yang kami berikan itu enggak kaleng-kaleng. Foto kan kamu cepat capek lelah, foto aja cuma berapa jam, 1 jam sudah dapat beberapa puluhan gaya. Kita tinggal pilih saja ya. Lihat tuh auranya. Kita udah nonton sih, kita udah nonton ya fotografer, kita udah nonton ya video-videonya mempelai itu. Look benar-benar alami. Cahayanya, sinar hatinya, cahaya bintangnya itu alami. Auranya itu mahal loh, sangat mahal. Aura bintang, bukan aura bintang lagi, aura para bintang. Ya, aura para bintang. Jadi mempelai jangan bodoh ya. Ini tawaran yang sungguh
menggiurkan bagimu. Karena engkau kan dari gadis kan suka foto toh. Terus dalam penglihatanmu, engkau tidak menaiki kapal mewah itu, tapi engkau sibuk foto-foto dengan teman-temanmu di pantai itu. Iya kan, karena sukamu difoto. Seperti itu. Kami tahu hobimu itu di foto. Ya, foto model. Jadilah bintang di hati kami. Bukan hanya bintang di hatinya, tapi bintang di hati kami. Engkau kan bintang di mata Tuhan. Jadilah juga bintang di dunia ini, yang gemerlap sinarmu, kecantikanmu, keelokan hatimu itu bisa dilihat oleh seluruh mata manusia. Apalagi kalau engkau sudah di make up, pasti engkau akan cantik bersinar-sinar. Bukankah engkau punya hati yang membantu? Bukankah engkau punya hati yang mengasihi sesamamu manusia? Engkau kan bisa membantu mereka dari hasil pekerjaanmu sebagai model, para model di atas para model. Kau tampil sebagai, kalau engkau majalah cover majalah ya, wow, pakai baju yang super mewah, udah di make up, udah dipakai semua itu make up, wih, cantik banget kamu. Belum aja di make up udah kelihatan auramu, aura kecantikanmu ya. Terus kita siapkan jebakan untuk dia. Kita siapkan jebakan yang tanpa dia sadari, mempelai Tuhan ini akan terjebak di 666. Siapkan jebakan yang halus, dan jangan beritahu dia apa yang akan kita lakukan nantinya. Setelah dia kaya raya, dia akan terbuai. Seperti itu. Kita harus jebak dia dengan jebakan yang sangat halus, karena orangnya ini sangat peka dengan suara Tuhan. Kita harus jebak dia dengan halus supaya dia tetap berada di frekuensi 666 sebagai tawanan. Kita tawan saja dia. Dia satu-satunya orang yang berpengaruh di dunia perilahian. Tawan saja ini. Simpan saja bualanmu itu, King of the Kings. Aku tahu siapa engkau. Aduh, kenapa kakiku? Aduh, jangan dirantai kakiku. Aduh, aku tahu siapa kamu. Mempelaimu ini kan bisa tangkap roh daripadaku dan roh daripadamu juga. Aku tahu siapa kamu. Jangan rantai kakiku sakit. Jangan rantai kakiku sakit. Kita akan memberikan tawaran yang menarik bagi mempelaimu ini. Manusia tidak akan tahu siapa yang berbicara pada saat ini. Aduh, lepaskan dulu rantai di kakiku ini. Sakit rantai ini. Sudah ya, aku keluar saja. Ntar rencanaku untuk membinasakan Wajia ntar terbongkar lagi. Nih aku akan aku akan membinasakan kalian melalui makanan MBG. Kasihan kalian itu. Kalian tidak akan punya generasi penerus. Kalian tidak punya generasi muda. Semua akan kuracuni. Sel-sel otaknya akan menjadi gila sinting miring. Kasihan. Kasihan Konoha. Bagaimana negaramu akan maju, bagaimana negaramu akan maju, bagaimana semuanya sudah kugenosida, pikirannya, sel-sel otaknya sudah kena racun semuanya. Itu rancangannya siapa? Rancanganku. Siapa lagi? Aku 66. Aku yang dijuluki mata satu.
Kalian mau apa? Kalian bisa lawan apa? Kalian bisa lawan aku? Nggak bisa. Habis manusia akan berpindah alam. Kalian lihat aja, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, pada kosong bumi. Bumi pada kosong, semuanya keracunan dengan makanan, udara, air, semuanya. Orang-orang sudah kusuruh taburkan racun di sungai-sungai, taburkan racun di sumur-sumur, mata-mata air, taburkan. Semua hewan akan mati keracunan di hutan-hutan, di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa. Semuanya akan mati. Kalian akan mati kelaparan. Kalian biarkan saja, kalian bodoh. Kalian kan manusia bodoh. Kalian tuh manusia bodoh, tahu enggak? Sok-sok pintar saja kalian. Pintar meramal lah, pintar meramal masa depan lah, melihat masa depan lah. Aku besok akan kesana kesini. Apaan tuh? Semua kalian udah pada pindah alam. Gimana bisa meramal masa depan? Kalian berangan-angan saja. Besok aku akan kesini, besok aku akan kaya raya, besok aku akan buat ini. Apaan tuh? Sedangkan kalian tuh sudah pindah alam semuanya. Mau ramal apa kalian? Mau lihat apa? Coba. Ya kan? Nyawa kalian tuh udah ada di tanganku, Lucifera, tahu nggak? Mempelai pintar sekali ya tangkap roh-rohku ya. Bukan dia yang tangkap, aku yang suka masuk. Karena dia gerbang portal roh. Dia bisa tahu loh. Dia bisa tahu loh kegiatanku. Sudah, aku keluar aja. Ntar aku bongkar lagi, disuruh bongkar lagi di sini. Apa kegiatanku? Apalagi ya? Aku menaburkan hawa nafsu seks kepada seluruh manusia semua. Manusia itu masuk neraka, tahu nggak? Berzina mereka. Semuanya rata-rata berzina. Mereka itu suka zina, tahu nggak? Suka zina. Manusia itu suka zina, suka berselingkuh. Semuanya berselingkuh mereka, suka zina. Terus mereka ngaku-ngaku, katanya anak Tuhan, katanya anak Tuhan Yesus. Tahu-tahu suka zina. Zina di alam roh, zina juga di jasmani. Mereka berzina, mereka berteman denganku, berteman baik malah. Terus di alam jasmani mereka suka berzina juga dengan suami orang, dengan berondong, dengan istri orang. Masih muda-muda saja mereka sudah berzina. Mereka sudah berzina itu sampai habis tenaganya. Suami susah setia pada istrinya, istrinya susah setia pada suaminya. Ini zaman paling munafik, zaman ini zaman dajjal. Dikatakan kebenaran sebagai kejahatan dan kejahatan dikatakan sebagai kebenaran. Inilah zamanku, waktuku. Aduh, lepaskan rantai di kakiku. Lepaskan rantai di kakiku, sakit banget. Udah ya, aku keluar aja ya. Ntar aku banyak ngobrol di sini, tabongkar semua nanti rahasia aku gimana? Gimana? Mempelai ini gerbang portal loh. Kalau kalian tahu, semua roh dia bisa tangkap. Roh-roh di udara dia bisa tangkap. Hebat nggak? Hebat sih. Menurutku mempelai yang satu ini hebat sih. Bisa diandalkan dia. Bisa diandalin. Jadi andalan dia ya. Dari dunia 77 andalan ya. Number 1 ya. Dari dunia 66 juga andalan. Jadi kita tawan aja ya. Ayo, beratnya di mana? Dari 66 memberikan kenikmatan, kemewahan, kelimpahan, uang yang banyak, harta kekayaan yang banyak. Ayo, kesenangan, kenikmatan dunia. Ayo mempelai, pilih yang mana? Kau kan selama ini sudah menderita. Hartamu kami tahu, hartamu kamu bagi-bagi sama orang. Semuanya hartamu kan diambil orang. Semua pun uang-uangmu kan diambil orang. Semuanya diambil orang. Aku tahu. Bukan cuma Tuhan yang tahu, setan pun tahu. Aku kan setan. Setan itu tahu gak? Bagi manusia setan itu terlalu jahat atau gimana menurut di mata kalian? Gak juga sih manusia itu kan cari kane. Manusia itu kan cari setan juga kan. Coba orang-orang kaya itu kan, mereka itu menyembah siapa? Mamon. Menyembah setan. Kami kasih kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan untuk manusia ya kan. Kami kan tidak terlalu jahat. Kami kan malaikat juga toh, tapi jatuh. Itu aja kesalahannya di situ. Enggak jahat amat kami, yang jahat itu manusia. Manusia yang udah lebih jahat daripada kami. Ngerti enggak?
Ya kan, dalam diri kalian itu kan ada dua. Dalam diri kalian itu kan ada dua, ada Tuhan, ada setan. Kalian kan tinggal pilih. Kalian mau menerima tawaran Tuhan atau mau menerima tawaran dari kami. Kenikmatan, kemewahan, kesuksesan, uang yang banyak. Itu yang namanya kelimpahan. Kalian pilih yang mana? Masa kalian pilih terus menderita, menangis terus hidup di dunia ini, nggak pernah merasakan kesenangan? Masa kalian pilih yang itu sih? Terus menerus, apa nggak bosan menderita hidup di dunia terus? Apa kalian nggak bosan? Jawab deh. Manusia itu kan suka ingin hidup senang juga, punya banyak uang, kemewahan, punya segala-galanya yang mewah, yang indah, ya kan? Nggak usah munafik, nggak usah. Makanya yang nyata-nyata aja deh, yang real, nggak usah pakai kata-kata. Kita di alam roh itu kita nggak perlu kata-kata manusia. Kita nggak perlu kata-kata manusia. Kita perlu yang real. Apa yang ada di hatinya kalian, apa yang ada di pikiran kalian, ya kan? Kita tahu. Iya, gitu. Yang real aja. Jadi manusia itu suka uang, suka harta kekayaan, suka kenikmatan, cinta dosa. Dosa itu kan nikmat. Dosa itu tidak menyakitkan loh, sayang. Dosa itu kenikmatan. Yang manusia itu cari-cari itu dosa. Tapi di mata Tuhan itu dosa. Tapi manusia itu suka cari itu. Karena kalian butuh kenikmatan, butuh dosa. Terus kami akan menggerusida kalian melalui apa? Suntikan TBC, influenza. Terus suntikan diare, demam, DBD. Ada lagi ke depan. Vaksin ke depan, DBD, demam berdarah, diare. Terus sambung lagi, yaitu harus semua disuntik lebih ketat, ibu-ibu hamil, supaya jangan melahirkan anak yang banyak di muka bumi ini. Jangan, sehingga mata ilahi itu menyala seperti api melihat perbuatan kami di dunia ini, ya kan? Tuh, lihat tuh bayangan mata api. Sehingga murka Bapakku, itu Bapakku, dia kan dulu Bapakku, aku sembah dia loh. Sehingga murka Bapakku, tuh menyala apinya kan, menyala matanya kan, api kan, tertimbun di atas kepala kita. Siapa yang Bapak Yahweh murka? Ya manusia no. Lihat tuh bayangan apinya, lihat kan bayangan matanya kan, lihat tuh. Ih, takut aku melihatnya ya. Dia kalau dia murka matanya berubah menjadi api. Tuh lihat tuh. Siapa yang dia murkai? Manusia. Sehingga manusia itu binasa, semuanya masuk dalam api, liang neraka. Lihat kan, matanya berubah jadi api, sayang. Ngeri. Kalau matanya ini udah berubah begini, apa jadinya dunia? Apa jadinya dunia kita hancur lebur, sayang. Rencana kita ini bakalan tersendat. Rencana kita ini bakalan rencana kita ini bakalan sukses atau gagal? Gagal tentunya. Papa Yahweh so marah. Kabur aja kita yuk. Kabur. Jadi seperti itu yang kabur ya. Kalau kita kabur kan matanya berubah kan, udah nggak marah lagi kan. Kita kabur aja kita minta maaf aja ya.
kita minta maaf aja ya kepada manusia. Manusia, maafkan kami ya, kami sudah bagi nosida kalian ya, kami udah jahat sama kalian ya. Tuh kan, berkurang toh, amarahnya berkurang. Gampang sekali tuh dikasih redam amarahnya Bapak ya. Kita pas sujud-sujud saja sama dia, minta ampun kita sama dia ya. Walaupun permohonan sujud kita ini tidak dari hati. Hanya dari mulut saja. Lihat kan, matanya itu berubah lagi. Jadi apa? Belas kasihan. Tuh mata Bapak Yahweh kan. Firman Tuhan yang hidup itu begitu. Cepat sekali mereka berubah dari murka ke belas kasihan, karena mereka tidak bisa menyangkal sifatnya itu penuh belas kasihan kepada manusia. Ya kan? Takut aku. Babai ya, aku babai. Ya kan, roro dunia babai dulu. Ya, takut kita ya, Bapak Yahweh itu nanti ngamuk loh. Kalau dia murka, habis kita punya kota. Tak bakar pada bencana alam di mana-mana. Tahu ini mempelai ini tangkap kita Peru. Sudah keluar saja, tidak usah nanti kita bongkar sendiri, kita periwayat. Sudah ya, dadah ya. Dadah, sudah. Bye bye. Tidak usah. Mempelai itu pintar, udah. Dia tangkap kita Peru. Terakhir kita kerja di dunia 66, dia bongkar semua. Zakbar kita sendiri yang bongkar. Kita yang berbicara sendiri cuma pakai wadahnya. Dia cuma pinjam kita Peru. Nggak usah. Pokoknya kalau dia mau tahu, dia tak isi kita Peru sama dia, jangan lari memang. Kita punya dari 5 tahun lalu dia bongkar. Gara-gara dia suruh pekerjaan kita tak sendat. Dia duluan, kita belum bergerak, dia sudah bergerak duluan. Dia suka kasih tahu semua. Itu manusia itu pada dia kan. Makanya itu kan kita cepat-cepat hapus itu videonya. Kalau tidak cepat-cepat hapus, banyak manusia yang akan tahu rencana kita nanti bisa gagal total. Sudah ya.